juga tahu beliau ini kan memang kalau di dunia klinik itu kan sudah banyak ya pengalamannya gitu. Terus kita iseng-iseng aja sih awalnya ngomong kayak apa ya yang bisa kita lakuin bisnis bareng, kita bikin apa ya, terus tercetus kayak oh kenapa kita nggak bikin klinik bareng aja ya dok. Maksudnya kan saya dari segi yang dulunya sering banget diendorse sama klinik kecantikan, terus dokter juga yang berpengalaman dari medisnya juga gitu ya. Jadi akhirnya kayak kita ngobrol panjang, yaudah deh kita bikin klinik aja. Tapi tetap aku tuh fokusnya, aku pengen bikin satu klinik yang memang di kliniknya tuh homey banget, orang tuh bisa betah ada di klinik. Karena tuh ada kan tipe orang yang kadang suka males datang ke klinik tuh karena aduh lama banget perawatannya ini tuh membutuhkan waktu yang lama. Nah tapi mereka tuh akan merasa senang kalau misalnya si kliniknya tuh homey banget, kayak berasa di rumah gitu. Nah itu salah satu fokus aku yang aku sampaikan juga sama dokter Dharma. Terus yang kedua aku juga pengen punya klinik tuh yang memang ramah banget, harganya ramah banget untuk ibu-ibu, untuk remaja, tapi tidak menurunkan kualitasnya juga. Jadi kualitas juga tetap bagus, tetap bisa bikin cantik, glowing, pokoknya membantu untuk para ibu-ibu tuh tampak lebih awet muda lagi gitu. Karena sesuai pengalamanku kan aku juga udah masuk 30 tahun ya, jadi kayak udah mulai berasa ada kerutan-kerutan yang memang harus dirawat gitu. Jadi ya udahlah, dari situ kita ngobrol sama dokter Dharma. Akhirnya kalau berapa tahun ya kita mempersiapkan ini ya dok ya? Hampir setahun lebih sih, hampir setahun lebih, lumayan cukup lama. Iya, kita karena dokter kan base kan di Bali, jadi aku sampai meeting di Bali sama dokter Dharma kan memang serius banget untuk membuat klinik ini gitu. Kolaborasi kita memang serius banget, dan alhamdulillah hari ini sudah soft launching. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya berkah, sukses juga untuk kita semua, untuk kolaborasinya juga gitu, dan mudah-mudahan bisa diterima lah sama semua masyarakat di Indonesia. Nanti kedepannya juga kita pasti akan ada ekspansi lagi, maksudnya pengen buka cabang di berbagai kota lagi, atau mungkin nanti di daerah Jakarta juga pertamanya ya. Ya pokoknya itu salah satu goals kita sih ke depannya. Kenapa memilih untuk kayak di Bekasi lebih awal? Kenapa nggak di Jakarta dulu mungkin? Biasanya kan kalau klinik kecantikan tuh benar di Jakarta, fokus saya ini kenapa di Bekasi? Karena kalau kita lihat di Bekasi juga udah sangat ramai banget. Di sini tuh sangat ramai banget loh. Jadi kayak banyak banget kan ya kalau misalnya untuk soal kecantikan nggak cuma harus di Jakarta aja gitu, tapi ternyata kalau kita bisa lihat ke daerah yang Bekasi ini tuh banyak juga loh ibu-ibu yang ternyata membutuhkan perawatan gitu loh. Jadi ya kenapa enggak gitu. Pertamanya memang kita bukan di Bekasi, tapi nextnya mungkin kita akan ada di kota-kota lain. Tantangannya sendiri seperti apa saat membuat klinik kecantikan sendiri? Apanya? Tantangannya seperti apa kamu? Oh iya, pastilah adalah tantangannya. Mungkin karena aku berkolaborasi dengan yang sudah ahli ya, dengan dokter Dharma, semuanya tuh aku sharing sama dokter Dharma juga yang sudah berpengalaman, mulai dari medisnya, dari perawatannya, apa yang aku mau, harganya, itu semua kita udah konsultasiin banget. Paling kalau untuk kesulitannya masalah apa ya dok ya kita ya dok? Proses renovasi Iya. renovasi izinnya ya pasti baru selesai di saat ini, makanya akhirnya kita bisa soft launching, suatu kebanggaan, dan kita excited banget untuk melakukan proses ini. Oh iya, dan satu lagi kenapa di Bekasi, karena awalnya itu kan memang rumah mertua aku tuh kan daerah Bekasi juga gitu, jadi kita tuh sering banget lewatin daerah sini. Nggak tahu kenapa tuh kayaknya kok rame banget ya daerah Bekasi ini gitu, kayaknya aku pengen dia punya suatu bisnis tuh yang dia di sini gitu, di tempatnya di Bekasi ini. Nggak tahu kenapa memang jodoh aja gitu ya, ketemu dokter Dharma juga, terus ngeliat ruko ini, masya Allah gede juga ke atasnya gitu. Jadi ya udah deh kita lihat di sini sambil main-main ke rumah mertua gitu, mertua juga bisa ajak temen-temennya ke sini untuk perawatan gitu. Jadi ya udah deh, alhamdulillah jodoh. Support suami itu seperti apa sih? Pasti kan Kalau supportnya sih pasti dari awal sampai akhir sih support ya, dari awal pembuatan perusahaannya sampai semuanya buat rekening iya, sampai buat rekening, yang intinya ini usaha kita bareng-bareng gitu. Jadi mungkin Citra yang di depan karena ini kan masa klinik kecantikan, tapi yang muncul gue kan ya. Tapi kan laki-laki juga perlu dirawat. Iya, makanya nih. Nggak cuma perempuan. Pokoknya doain aja semoga lancar, kliniknya sukses.
Jadi tapi memang akhirnya mau bikin suatu usaha itu kan tadi bang ada tantangannya gitu. Tapi Rizky sendiri dengan adanya usaha ini sendiri, apakah itu juga banting setir untuk investasi dirimu nggak sih gitu? Ya sebenarnya banting setir dari mana? Dari entertainment. Lah. Sekarang kan aku justru juga masih syuting juga gitu, harus balance aja. Maksudnya sekarang aku syuting pun masih, sekarang lagi belajar bisnis juga gitu. Jadi mudah-mudahan ya dua-duanya bisa berjalan lah gitu. Buat masa depan, buat anak juga kan. Mengimbangi nggak sih dengan punya usaha kayak gini Mas Rizky? Iya. Mengimbangi. Maksudnya? Sangat mengimbangi dalam arti ya udah gitu, yang satu syuting, yang satu punya usaha juga. Iya. Sama-sama lah. Justru kan justru orang jadi semakin kenal. Oh ini Klinik Citra Kirana yang syuting film ini sinetron ini ya gitu. Jadi tetap kalau di dunia entertainment kita harus tetap eksis, harus muncul di TV. Kita harus tetap, karena kan itu kan memang awal mula karir itu kan juga kan di dunia perfilman ya, di dunia entertainment gitu. Jadi itu nggak boleh dilupain juga sih kalau menurutku. Jadi ya sekarang bisnis berjalan, syuting juga berjalan. Ya dua-duanya sama-sama fokus. Apalagi kan itu menunjang banget kalau menurutku. Kita kan kalau tampil di TV kan harus stunning ya, harus mukanya harus fresh, harus cantik, harus glowing. Apalagi kalau penampilan pun, kalau menurutku pertama kali orang ngeliat itu nggak bisa dibohongin, yang pertama dilihat itu kan pasti fisik ya. Kalau misalnya fisik kita menarik, bersih, cantik gitu, itu kan cara kita menghargai diri kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat orang ini bersih ya, dia berarti tipe orangnya dia sangat menghargai dirinya sendiri deh tuh dengan mempercantik dirinya gitu. Jadi kalau untuk kayak misalkan cowok itu bisa nggak sih, dan apalagi kan alat rambutnya kayak semuanya tuh rata-rata cewek ya, ini cowok ada di sini. Bisa. Masih juga concern juga nggak sih kalau untuk yang namanya Ini makanya dengan adanya ini jadinya harus concern sih, akan lebih mudah pada saat istrinya punya tercinta klinik kecantikan ini. Pastilah cowok juga harus perawatan. Pasti juga bisa nanti perawatan. Harus kayaknya pas banget ya kan. Kalau udah di-endorse bisa ini skin booster, anti aging, facial. itu termasuk favorit juga dari Kak Ciki dan Mas Rizky nggak sih? Iya, kalau misalnya skin booster ya favorit